Jadikanlah anak-anak kami di Ogan Ilir, di Sakotigo, betul, menjadi anak-anak yang mandiri. Jangan sampai mereka kena narkoba, jangan sampai kena ganja, jangan sampai kena pil anjing gilo, jangan sampai niat mau mabuk, duit tak ada, makan kecubung, mati. Imla mata ya bawati, mampus. Janganlah kasar begitu Pak Ustadz. Mendengarnya saja tidak enak didengar, apalagi kalau sampai melakukannya. Inilah ciri yang pertama kenapa dibuat Allah Nabi Muhammad itu anak yatim, meninggal ayahnya, meninggal ibunya, supaya dia mandiri, tempatnya bergantung hanya Allah Subhanahu. Bergantung kepada ayah, manja. Bergantung kepada ibu, manja. Bergantung kepada kawan, hari ini kawan, sore jadi lawan. Betul? Mengaku semua. Bergantung kepada kuasa, ditangkap KPK. Bergantung kepada harta, binasa. Bergantung kepada manusia, sia-sia. Bergantung kepada istri, kecewa. Bergantung kepada suami, merana. Saya takut menyebutnya, nanti ada yang tersinggung. Mendengar ceramah Ustadz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Apa kabar saudara saya di Ogan Ilir? Sehat semuanya? Sudah makan? Jam 3 kurang 15. Anak raja menangkap balam. Balam dihinggap janggu kelutuk. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah sedang mengantuk. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk almarhum Habib Mahdi bin Syihab, Bapak almarhum Bahtiar dan Ibu Hajah Rohana, Haji Koneng Ahmad bin Rohim beserta istri, Haji Sahmat bin Haji Senen beserta istri, seluruh jamaah yang hadir, kedua orang tua dari Dr. Muhammad Abdu yang tak dapat disebutkan, untuk almarhum ayah, almarhumah ibu kita semua, datuk nenek, guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama kita hormati Bapak Sekda mewakili Bapak Bupati. Kalau Tuan membeli kancing peniti diselipkan di tepi dada, ini kalau Bapak Sekda lama-lama bisa juga jadi bupati. Banyak yang setuju nih Pak. Hadir bersama kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama mewakili Bapak Kanwil. Mudah-mudahan Kementerian Agama tetap mengawal masyarakat beragama di Indonesia. Hadir bersama kita guru kita Ketua LPTQ Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Buya Kiai Haji Mudrik, mudah-mudahan sehat panjang umur berkah ilmunya untuk kita. Hadir bersama kita guru kita Ustadz Kemas Ali yang peci merah, Ustadz Takwa yang peci putih, asli NKRI harga mati. Adapun yang tak saya sebutkan namanya bukan karena saya tidak ingat, tapi saya lupa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dua-dua aja Ustaz. Belum bersunatan. Belum bersunat. Saya mau menengok tema kita. Ustadz tidak boleh ceramah di luar tema. Merefleksikan. Oh payah nih. Refleksi itu biasanya pijat yang cucuk-cucuk kaki itu kan. Merefleksikan figur intelektual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud merefleksikan figur intelektual itu sifat-sifat yang ada pada diri Nabi itu bisa diambil dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya. Duduk Pak. Takutnya orang itu mengamuk, saya kena. Saya aja takut, Bapak kok enggak. Di era Gen Z dan Gen Alpha, apa pula ini? Jadi Gen Z ini yang lahirnya tahun 1997, sekarang 2024. Jadi yang umur 27 tahun, ya seumur-umur saya inilah. Itu yang Gen Z. Sedangkan Gen Alpha itu yang lahir tahun 2010, sekarang 2024. Jadi umur 14 tahun. Yang mau dibahas ini adalah antara umur 27 dengan umur 14. Yang hadir Ustadz Somad, tolong sampaikan ceramah tentang milenial. Yang hadir kolonial. Ini bukan cuman orang yang umur 27 dan 14, tapi untuk kita semua yang punya anak, punya keponakan, punya cucu, punya kawan, punya tetangga yang berumur 27 sampai 14 tahun, mudah-mudahan dijaga Allah bisa berakhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini banyak sifat Nabi yang bisa dibahas, tapi yang mau saya bahas pada kesempatan ini cuma 5 sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ustadz Somad itu kalau ceramah pakai 1, 2, 3, 4, 5? Karena kalau udah saya sebutkan 5 berarti waktu pun Kalau makan buah delima jangan letakkan dekat kubis. Kalau udah saya sebutkan 5, insya Allah ceramah udah habis. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Macam mana pula ingat belum kusampaikan?
Yang pertama, sifat Nabi Muhammad untuk Gen Z dan Gen Alpha ini adalah Nabi Muhammad itu mandiri, tidak bergantung ke ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal waktu dia umur 2 bulan dalam kandungan. Tidak bergantung ke ibunya, karena ibunya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. Maka orang yang paling mandiri dalam hidup adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Anak sekarang nasi di rice cooker pun tak terambilnya ke dapur. Sudah diletakkan piring, tinggal menyendok 3 huruf, ma. Habis makan, mencuci piring pun tak mau bawa ke dapur, ma. Gula ada, teh ada, air panas ada, tinggal mengaduk pun, ma. Giliran mau bebini, ma. Lahir anak, ma. Mau bebini lagi, memang hebat tema. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru tema yang paling mantap inilah Diman. Biasanya tema ceramah itu ya kualitasnya rendah lah. Tapi di Man 1, betul Man 1 ini, Man 1 Ogan Ilir nih, Masya Allah, tabarakallah. Saya ngulangnya aja lagi temanya, merefleksikan figur intelektual Rasulullah SAW di era Gen Z dan Gen Alpha. Saya sebetulnya mau nengok gambar saya yang mantap kali. Di manalah dapat orang tuh. Pesan saya ke Man 1 Ogan Ilir, 10 jari kuangkat 11 dengan kepala. Tolong selesai acara ini jaga foto nih baik-baik. Bisa? Karena setelah pileg kemarin, banyak baleho-baleho caleg itu saya tengok dibuat penutup WC di tepi sungai. Pas pula dibuat orang itu dipajang di pintu, coblos nomor katanya. Bayangkan cemana perasaan saya pas lewat di tepi sungai Musi, ada WC, gambar saya pintunya. Itu maka minta aku tolong jaga ini ya, khusus untuk foto saya. Adapun foto Pak Kanwil ya kita jaga juga lah. Jangan pula foto saya aja, foto Pak Kanwil tak kita jaga. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa lombok. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Man ini dah ada jamaah duduk di atas tembok. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi umroh, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad tausiah, di Man inilah ada yang duduk dalam ambulan. Masya Allah. Ini kok dipeturutkan berpantun terus kita ini, kapan ceramahnya? Maka nilai yang pertama adalah bagaimana anak kita mandi. Macam mana sekarang supaya anak kita ini mandiri? Ustadz Takwa dari Palembang dikirim ke Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Belum ada internet, belum ada WhatsApp, dikirim orang Palembang ke Gontor, Jawa Timur. Tujuannya supaya anak mandiri. Ustadz Kemas Ali dikirim dari kota Palembang ke Ngabar, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Dan Pak Kemenak tadi bilang, ini Ustadz Ali ini adik kelas saya di Ngabar, Ustadz Takwa adik kelas saya di Gontor. Rupanya Pak Kemenak dua-dua pondok itu dimasukinya. Bapak Ibu tengoklah bagaimana orang yang orang tuanya 30 tahun yang lalu ingin anaknya mandiri,
Caranya adalah mengirimkan ke pondok pesantren. Saya tak sanggup mengirim ke Gontor Pak Ustadz, saya tak mampu ngirim jauh ke Ngabar Pak Ustadz. Bagaimana kalau di sekitar Sumatera Selatan? Kirimkan ke pondok Kiai Mudrik. Saya sudah sampai ke sana. Nama pondoknya Al-Ittifaqiyah. Ibu sudah sampai ke sana? Bapak sudah sampai ke Ittifaqiyah? Luas, cantik, indah. Saya sudah ke sana. Anda kapan? Anak disekolahkan SMP, pulang ke rumah, main game online. Pas ibu periksa handphone, kenapa utangku banyak betul? Rupanya anak pinjol, pinjaman online. Untuk modal apa? Judol, judi online, bindol, bini online. Main game online, judi online, pinjaman online. Tapi ingat, nerakanya offline. Maka kalau mau anak mandiri, tidak perlu nunggu mati. Jangan bapak minta mati, ibu minta mati supaya anak mandiri. Ada orang di Palembang, orang kaya, duitnya banyak, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Setelah anaknya pulang dari Amerika, disuruhnya buka rumah makan. Harga nasi bungkus 6.000. Masih ada harga nasi bungkus 6.000 di Sumatera Selatan? Enggak ada lagi. Nasi putih ada 5.000. Tak usahlah kita berkelahi masalah harga nasi ini, alah payahkan. Udahlah kelahi masalah pilkada, harga nasi lagi. Saya tanya, kenapa Pak Haji biarkan anak bapak jual nasi 6.000? Ada untungnya? Tak ada untungnya Pak Ustadz. Lalu untuk apa bapak suruh dia buka rumah makan? Supaya dia bangun pagi, dia belanja ke pasar, dia beli ikan, dia beli cabai, dia beli tomat, dia beli bawang, dia pulang, dia masak, dia bungkus nasi, dia jual. Bukan masalah duitnya, tapi supaya anak saya mandi. Saya ketemu dengan jenderal bintang 2, pistolnya besi, bukan pistol air. Jenderal bintang 2 macam saya nih Pak Ustadz, anak-anaknya kuliah pakai mobil, tapi anak saya di Yogyakarta 2 orang, enggak saya kasih mobil. Loh Pak Jenderal, kenapa enggak ngasih mobil anaknya? Saya mau anak saya mandi. Jangan sikit-sikit minta motor, kasih. Minta mobil, kasih. Minta rumah, kasih. Minta orang rumah. Didik anak dengan baik. Saya berkenalan dengan Ustadz Taqwa ini ketika kami sama-sama di Mesir. Beliau angkatan 97, saya angkatan 98. Emak saya ingin saya mandiri. Saya pun terbang ke Mesir 98, 99, 2000, 2001, 2002 baru pulang. 4 tahun nggak pernah pulang. Oh, kalau begitu Ustadz ini orang yang serius belajar. Bukan, tiket mahal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu siap anaknya mandiri? Bapak siap anaknya mandiri? Siap memasukkan anak ke pesantren? Dari bunyinya macam tak yakin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu penyakit yang paling mengerikan. Bukan batuk, bukan demam, bukan lepra, bukan kusta, bukan diabetes, bukan asam lambung. Nama penyakitnya tak bisa mengikat tali sepatu. Loh, penyakitnya kok nggak bisa ngikat tali sepatu? Karena nengok sepatu
ambilkan. Sudah masuk ke kaki, ikatkan. Sampai kapan anak kita begini? Ustaz Somad, Ustaz Somad, ya bisa Ustaz datang ke rumah saya. Acara apa, Bu? Acara Maulid Nabi? Bukan. Isra Mi'raj? Bukan. Nuzul Quran? Bukan. Halal bihalal? Bukan. Nak tausiah nikah? Bukan. Walimah? Bukan. Acara apa? Ruqyah. Siapa yang mau diruqyah? Anak saya tolong ruqyah, Pak Ustaz. Kenapa anaknya? Anak saya di kamar nembak musuh yang tak mati-mati. Tidak mandi, tidak makan, tidak sekolah, tidak sholat, di kamar menembak musuh dari pagi sampai sore sampai malam. Siapa yang membuatkan kamar besar? Saya, Pak Ustaz. Siapa yang mengasih AC dingin? Saya, Pak Ustaz. Siapa yang membelikan TV besar? Saya, Pak Ustaz. Siapa yang membuatkan paket 4 giga pakai wifi? Saya, Pak Ustaz. Sekarang anaknya kecanduan game online. Salah siapa? Salah Ustaz. Apa pula aku yang salah? Bukan salah ibu mengandung, tapi salah apa main burung-burung aja orang. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami di Ogan Ilir, di Sakotigo, betul? Menjadi anak-anak yang mandiri. Jangan sampai mereka kena narkoba, jangan sampai kena ganja, jangan sampai kena pil anjing gilo, jangan sampai niat mau mabuk, duit tak ada, makan kecubung, mati. Himla mata ya bawati, mampus. Janganlah kasar begitu, Pak Ustadz. Mendengarnya saja tidak enak didengar, apalagi kalau sampai melakukannya. Inilah ciri yang pertama kenapa dibuat Allah Nabi Muhammad itu anak yatim, meninggal ayahnya, meninggal ibunya, supaya dia mandiri, tempatnya bergantung hanya Allah Subhanahu. Bergantung kepada ayah, manja. Bergantung kepada ibu, manja. Bergantung kepada kawan, hari ini kawan, sore jadi lawan. Betul? Mengaku semua. Bergantung kepada kuasa, ditangkap KPK. Bergantung kepada harta, binasa. Bergantung kepada manusia, sia-sia. Bergantung kepada istri, kecewa. Bergantung kepada suami, merana. Saya takut menyebutnya, nanti ada yang tersinggung. Mendengar ceramah Ustaz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Ala Sayyidina Muhammad. Berikutnya yang kedua, ada orang punya kambing, ada orang punya. Datang Nabi Muhammad membawa kambingnya, digembalakan, kasih makan rumput, sore antarkan lagi. Nabi dapat upah mengembala, cari duit, bisnis, usaha dengan hasil tangan sendiri. Ada orang punya harta banyak, kain banyak, kulit banyak, tapi dia tak bisa menjualkan. Datang Nabi Muhammad, ambil gelasnya, ambil cangkirnya, ambil piringnya, ambil mangkoknya, Nabi menjualkannya. Lalu setelah pulang habis laku. Nama perempuan itu adalah Khadijah. Khadijah heran, siapa yang jual? Biasanya barang banyak sisa tak laku, ini kenapa barangnya laku terus? Saya penasaran, mana orangnya? Akhirnya dibawakanlah. Inilah orang yang menjual barang-barang itu, Khadijah. Waktu Khadijah menengok Nabi, patutlah barangnya laku keras.
qamarun 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 sidnan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidnan nabi wa jamil. Qamarun, bulan. Mereka waktu mau beli barang itu menengok bulan. Wow, amazing. Itu maka raku baru. Wa jamil. Jamil artinya apa pula suami saya? Apa arti jamil, Bu? Laki ya saya. Jamil itu artinya ganteng. Ganteng Pak Ustaz, terserahlah mau ganteng mau ganteng. Begitulah. Kalau perempuan jamilah, cantik. Kalau laki-laki Ustaz Somad, kenapa barang-barang yang dijual Nabi itu laku? Karena penampilannya menarik, nur, cahaya, qamar, rembulan, jamil, ganteng. Ustaz, saya kebetulan jual skincare Pak Ustaz, nggak laku-laku sampai sekarang. Cemana lah mau laku? Waktu menjual pembeli itu kan tengoknya yang makai, ditengoknya muka putih, tangan hitam. Ini kalau aku pakai macam zebra aku nanti, kata dia. Ingat, jangan tersinggung. Kan aku bilang tadi. Saya Pak Ustadz sudah 1 bulan minum jus bengkoang, nggak putih-putih Pak Ustadz. Tak usah sakit kepala pusing memikirkan putih. Orang barat orang barat tuh kulitnya apa? Putih. Orang barat, orang Jerman, orang Amerika pergi ke Bali, naik pesawat, bayar tiket, sewa hotel untuk berjemur di pantai Kuta supaya kita belum berjemur sudah. Orang Turki datang ke Indonesia, kenal perempuan, jumpa di Facebook. Kenapa? Pas ditanya, kenapa lah kau nikah sama orang Indonesia? Begitu banyaknya di Turki orang cantik-cantik. Saya mau cari kulit yang eksotik. Eksotik tuh ya macam saya inilah. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudah walaupun hitam lutut bekudis. Jadi kita percaya diri saja. Barang dagangan laku. Ah, ini Ustadz Somad, ini cerita barang dagangan. Rupanya Ustadz pernah jualan. Kami dulu di Mesir berangkat dari Kairo, pergi naik kapal laut 2 hari 2 malam ke Jeddah, membawa barang-barang yang tak ada di Saudi Arabia. Nanti pulang dari haji, bawa lagi barang-barang. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita, perjalanan musim panas. Shaib, perjalanan musim dingin. Musim panas mereka berdagang ke negeri Syam, musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Nabi mandiri sebagai pedagang, sebagai bisnismen, maka ajarkan bapak ibu anak-anaknya berdagang, berniaga supaya bangkit ekonomi umat ke depan insyaallah. Ustadz Somad selalu ceramah menyampaikan gerakan belanja ke warung tetangga. Setuju? Ini belanja ke supermarket membuat orang kaya makin kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin hafal semua orang organ ini. Ini pula sedapnya kita ceramah, nyambung, ayatnya nyambung. Kenapa begitu? Karena orang belanja ke supermarket tempat orang kaya, sementara tetangga sebelah jualan, maka kita belanja. Pergi ke tepi sungai, nampak orang jual ikan, sudah jam 2 sore, ikannya hampir busuk, kita beli, bawa pulang ke rumah, tidak termakan, buat ikan asin, bantu ekonomi umat. Berapa harga ikannya, Bu? 20.000, 2.000 aja ya.
Untung bukan aku yang jual. Kalau saya yang jual ikan itu, ada yang nawar 2000, saya ambil pisau. Kau bunuh aja aku. Bunuh. Jangan tawar-tawar. Kenapa waktu makan di tempat restoran mewah, restoran mahal, datang penjualnya ngembalikan uang? Ini kembaliannya 50.000, ambil aja ya. Kenapa waktu kau belanja di supermarket dikembalikan? Mohon maaf ibu, ini enggak ada uang kecil, mau didonasikan? Iya. Tapi kalau ke tetangga sebelah pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, getah basah apa getah kering? Apa ini penyakit umat ini? Siap belanja ke warung tetangga? Siap bantu bisnis saudara-saudara kita? Dia tak punya toko, dia tak tempat jualan, tak ada, tapi dia jual melalui online, TikTok. Itulah yang melompat-lompat macam ulat pinang di TikTok itu. Nah, tengok dia, oh gini, hubungi nomor kontak berikut. Anda mau jilbab murah, hubungi. Mudah-mudahan ibu-ibu jilbabnya segera lunas. Banyak juga yang belum lunas. Ustadz jangan menyepelekan orang organ ilir. Orang organ ilir ini kaya-kaya semua Pak Ustadz. Amin ya Rabbal. Ini yang kedua. Jadi kalau anak ibu punya bakat dagang, biarkan. Pulanglah anak saya Pak Ustadz mengamalkan ceramah Pak Ustadz. Mak, ya alhamdulillah semua yang kujual sudah laku. Apa aja? Rumah kita. Cobalah mak tengok di dalam lemari, semua gelang cincin udah kujual semua udah. Ya Allah, jagalah anak kami dari fitnah akhir zaman ini ya Allah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, apa dia? Nabi SAW bergantungnya hanya satu tempat bergantung, tidak ada tempat lain. Qul huwallahu Allahus. Jangan bergantung kepada makhluk, jangan meminta kepada manusia, jangan minta kepada tuyul. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu. Nak, tidur ya nak, tidur supaya mudah nanti bangun subuh. Gitu ngajari anak. Ini tidak, cepat tidur, cepat tidur. Di bawah tempat tidur ada hantu, cepat tidur. Semuanya bangkitkan ke tahu. Tahu, apalah tahu cow. Tauhid, la ilaha illallah. Tauhid yang pertama. Waktu anak itu baru lahir, bapak yang mengazankan ke telinganya, asyhadu alla ilaha illallah. Ada orang organ ilir membisikkan ke telinga anaknya, sudah aku tanamkan kau sawit 5 hektar. Bergantung kepada sawit 25 tahun, habis 25 tahun replanting. Bergantung kepada PNS, pensiun, habis pensiun selesai. Bergantung kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Anak SD bunuh diri karena dibully di sekolah. Mental setipis tisu. Kenapa tidak dikuatkan hatinya? Anakku, seluruh manusia membulimu. Kalau kau tak mati, seluruh manusia membencimu, menyantetmu, mengejekmu. Kalau tak mati, tidak, kata Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangan biarkan anak ibu dibuli orang. Ya bu? Jangan biarkan anak bapak dibuli orang. Ya pak? Anak saya tanya,
Mizan Hazik Abdillah. Iya bah, dia manggil saya Babah. Mizan Hazik Abdillah. Iya bah. Berapa orang di kelas? Ada sekian orang. Ada yang membuli? Enggak ada. Ada yang mengejek? Enggak ada. Kalau ada yang membuli, mengejek, panggil ini. Jangan anak kita datang mengadu, aku dibuli, aku diejek, aku dipukul, aku ditempeleng. Kita masa bodoh, tak mau tahu. Ajarkan dia untuk bergantung kepada Allah, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Ini buah semangka sama buah kates ini untuk saya kan? Untuk saya ini kan? Saya tengok aja dari tadi. Mau dia masuk ke mulut saya? Mana mau? Datang Ustadz ke Mas Ali, dibukakannya plastiknya, diambilnya garpu, dicucukkannya. Untung tak disuapkannya ke saya. Lalu saya menyuapnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Mesti ada usaha. Jadi kalau ada suami ibu pagi tidur, siang tidur, tak mau berusaha, lalu kemudian pas ditanya, abang kenapa tak cari rezeki? La haula wala quwwata illa billah. Ibu jangan marah, ibu jangan ngamuk, ibu tenang aja. Nanti jam 1 dia nanya, mana makan siang kita mah? La haula wala quwwata illa billah. Mengamuk dia, sumbatkan centong tuh ke mulut dia. Siap? Hati-hati kalian pak, janganlah kasar begitu bu. Ibu jangan marah. Ibu jangan marah. Nanti ibu cepat mati. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, ya Habibi, salam alaika, salawatullah. Bergantungnya hanya kepada Allah. Ini orang kalau tidak bergantung kepada Allah, bawaannya takut. Nengok pohon besar, takut ada jin di bawah itu. Kalaulah nengok pohon besar takut ada jin, ada setan, maka sudah berapa banyak anak man satu ini yang kesetanan. Nggak ada, pohon besar biasa aja guys. Malam mati lampu, takut. Saya Pak Ustadz, kata bapak-bapak, kalau udah mati lampu di kamar saya takut saya Pak Ustadz. Tapi lebih takut lagi kalau pas hidup lampu nengok bini saya. Betul bu? Nyamin betul-betul aja. Jangan takut. Ala inna awliya Allah, orang yang bersandarnya hanya kepada Allah, la khaufun, tidak ada takut, wala hum yahzanun, tidak ada takut, tidak ada sedih. Takutnya sudah hilang, sedihnya sudah melayang, cemasnya sudah terbang, karena dia hanya bersandar kepada Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup. Datang orang Siam. Orang Siam menyerang kerajaan Kedah. Siam. Di kampung saya semua yang seram-seram itu dibilang Siam. Ayam yang suka belaga disebut ayam Siam. Kampak yang dipakai untuk membelah kepala orang disebut kampak Siam. Ikan sepat yang seram hitam dipanggil sepat Siam. Di sini gitu juga. Oh sama. Siam. Siam itu bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam.
Siam itu sekarang adalah Thailand. Nama sukunya orang Siam. Negerinya namanya Thai. Bukan Tai. Thai. Land itu artinya tanah. Thailand, bumi Thai. Orang Melayu dulu menyebutnya Siam. Datang pasukan Siam, membawa kampak Siam, menghancurkan orang Islam, membunuh orang Islam di Kedah. Lalu siapa yang datang ke Kedah menolong orang Islam? Yang datang orang Palembang, datang ke Kedah mengusir orang Siam. Namanya Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Orang Palembang, orang Sumatera Selatan ini pemberani apa penakut? Oh, takut pula. Saya beberapa kali mau diajak jamaah, Ustadz, kalau Ustadz ada waktu, saya mau ajak Ustadz pergi ke Thailand, di Patani. Kita ziarah ke makam Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Dia menulis kitab judulnya Fadailul Jihad, keutamaan jihad. Jihad adalah utama. Maka anak-anak kita ajarkan, jangan takut kepada siapapun. Kalau kau mati kata Allah, di dalam kelambu pun mati. Kalau tak mati kata Allah, di medan perang pun tak mati. Takbir. Allah. Semangat jamaah. Saya sudah ceramah 50 menit. Selama 50 menit ini berapa kali saya sudah takbir? Baru sekali kan? Itu sebenarnya ngetes jamaah ini masih kuat atau tidak. Makanya tadi waktu saya takbir, saya dengar suaranya masih kuat, berarti masih lanjut. Soalnya di beberapa tempat saya pernah takbir, Allahu Akbar. Kalau udah gitu bunyi takbirnya, maksudnya terserah lah Pak Ustaz, lanjut tidak pun lagi. Panas sekali dah, macam di padang mahsyar kurasa Pak Ustaz. Berikutnya yang keempat. Yang pertama mandiri, yang kedua ekonomi, yang keempat tauhid. Tauhid yang ketiga. Pertama mandiri, yang kedua ekonomi, yang ketiga tauhid, yang keempat bisa bekerja sama. Kira-kira Nabi itu kalau sendirian bisa apa tak bisa? Seandainya Nabi sendiri bisa apa tak bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi dia ditolong orang tua. Siapa orang tua yang menolong? Abu Lahab. Abu Bakar. Yang menolongnya ada anak muda yang bertenaga, Umar bin. Ada anak muda yang cerdas otaknya, Ali bin. Ada anak muda yang kaya raya, Utsman bin. Ada perempuan yang jutawan, konglomerat, Khadijah. Maka ibu bapak posisikan diri masing-masing. Aku tak kaya Pak Ustadz, tapi otakku cerdas, Ali. Aku otak tak terlalu cerdas, tapi tenagaku hebat, Umar. Aku Pak Ustadz tidak terlalu cerdas, tapi aku orang tua yang bijaksana, Abu Bakar. Aku Pak Ustadz tidak bijaksana, tidak kuat, tidak berotot, tak punya harta, Abu Lahab. Tabat syada Muhammadur Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan dia, asyidda'u alal kuffar, tegas kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama orang bekerja sama. Ya Rasulullah, kita mau makan, aku yang berburu, silakan berburu. Nanti aku yang memotong, silakan potong. Nanti aku yang nyuci dagingnya, silakan potong cuci. Nanti aku yang masak, silakan masak. Apa kata Nabi? Aku yang mencari kayu bakar. Tengok Nabi bekerja sama. Bukan mentang-mentang dia Nabi main tunjuk aja. Kau pergi buru, kau pergi potong, kau pergi cuci, kau pergi masak, kau pergi cari kayu. Aku yang menghabiskannya. Nabi itu bukan begitu, tapi siap-siap bekerja
bekerja sama. Ini acara sebesar ini bisa dikerjakan satu orang. Yang tampil ke depan protokol, yang tampil ke depan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, yang tampil ke depan Ustadz Somad. Padahal inti acara ini adalah mikrofon. Itu orangnya di sana. Tak ada dia tampil ke depan. Coba kalau dia jahat, dimatikannya itu. Nampak? Nyawa acara hari ini tuh mereka di sana. Ada tadi protokol manggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari teknisi sound system. Tak ada. Anda mau pakai hubungi nomor kontak 0852 027 1708. Aduh, rabun tak nampak lagi. Ada tadi dipanggil oleh protokol. Berikut ini mari kita panggilkan pemasang umbul-umbul. Enggak ada. Ini acara terlengkap. Sound sistemnya mantap, pakai atap, kipas. Tunggu dulu, tunggu. Aduh, enggak sabar. Ini acara termantap, tendanya penuh, sound sistemnya mantap, balehonya mantap, penempatannya mantap, ada bunga-bunganya mantap, dan ambulannya siap. Siapa yang mau naik mobil gratis, silakan. Syaratnya 2, sakit, mati. Siap? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah kita bersama orang banyak. Jangan karena kau kaya sombong, mentang-mentang kaya tak mau sosialisasi sama orang, tak bisa bekerja sama, jalan kemana-mana tangan masuk kantong. Wah, mau nengok ke atas, udahlah pesek nengok ke atas pula. Hujan gerimis banjir. Orang kaya-kaya di Ogan Ilir, rupanya kalau kalian mati bisa mandi sendiri, dimandikan orang, bisa mengkafani diri sendiri, dikafankan orang, bisa mencolat sendiri, disolatkan orang, bisa mengubur diri sendiri, dikuburkan. Kalau kau baik, pelan-pelan mereka menyiram jasadmu pakai air. Disiramkannya ke tangannya dulu, baru air itu jatuh ke badan. Tapi kalau kau sombong, diambilnya semprot dorsmir cuci mobil. Diambilnya brus WC. Diambilnya brus dodot untuk anak kecil, cucukkannya ke lubang hidung kau. Diambilnya mama lemon. Maka kalau ada di sini yang kaya-kaya, tapi saya tengok ibu-ibu di Ogan Ilir ini, tak nampak mana yang kaya, mana yang miskin, tak nampak mana yang rakyat jelata, mana yang orang hebat, tak nampak kan. Duduk sama rendah, tegak sama. Kalau Ustaz Somad ini cerita tentang tawaduk, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, tentang rendah hati, dia aja di atas. Ustaz Somad di atas pentas pakai karpet, di atas karpet pakai kursi, pakai makanan, pakai buah-buahan, pakai kipas angin. Yang di bawah, kalau kalian mau tahu rasanya di atas, habis acara ini nanti naiklah ke atas. Habis acara ini nanti naiklah ke atas nih, tegak. Oh, cuman gini aja rasanya. Biasa aja, Besti. Apa yang mau dicari hidup ini? Betul? Abdul Somad yang di atas, Abdul Somad yang disuting, Abdul Somad yang dimuliakan, itu di dunia, di akhirat. Boleh jadi mereka yang tak dapat atap, yang tak dapat karpet, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata mereka. Apanya orang ini? Apalah salahnya waktu ku tanya tadi betul, pura-pura diam kalian. Jaga juga lah perasaan saya. Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah zakirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Maka yang keempat adalah bisa bekerja sama, sama-sama bekerja, interaksi sosial, bagus komunikasi. Ini baju Ustadz Somad nih apa artinya ini? RDPS. Ini artinya Raja Dewa, Ratu Dewa, Prima Salam. Kenapa Ustadz bawa baju itu ke Ogan Ilir? Saya tak tahu. Mana saya tahu mau dibawa ke Ogan Ilir? Suruh pakai baju, saya pakai. Pas sampai ke sini saya tanya, kita di mana? Ogan Ilir loh. Saya bilang ke Prima Salam nih, sahabat saya. Prima Salam ini tim UAS, tim Ustadz Somad. Saya bilang, rajin-rajin silaturahim. Beliau memang suka silaturahim. Dari dulu beliau membawa saya keliling sama Ustadz Ali, sama almarhum Habib Mahdi. Tapi saya bilang menjelang tanggal-tanggal 27 ini rajin-rajin silaturahim. Pokoknya asal nampak orang ramai singgah. Asal nampak orang nikah, nampak orang walimah, nampak orang khitan, nampak orang tahlil, nampak orang mati, nampak orang sakit. Pokoknya asal ramai singgah. Singgah. Assalamualaikum, apa kabar Pak semua, apa kabar? Ada bupati di Riau 2 periode. Saya tanya sama dia, Bapak jadi bupati 2 periode di Riau, karena banyak duit. Saya tak ada duit Pak Ustadz, saya orang biasa, saya bukan pengusaha. Modal Bapak apa? Modal saya, asal nampak saya orang banyak, saya berhenti, saya salam semua. Salam. Pernah suatu hari Pak Ustadz, pas mobil saya lewat, nampak saya ada tenda-tenda, turun saya. Lalu saya bilang sama yang punya rumah, mohon maaf, kemarin anak kalian nikah itu saya tidak sempat datang, jadi saya hari ini datang, mohon maaf. Setelah selesai sambutan saya, baru yang tuan rumah ngomong, mohon maaf Pak, nikahnya besok. Jadi kalaupun datang tanya-tanya juga dulu, takutnya kita sangka udah, rupanya belum. Jangan sombong, ini datang ke tempat orang, tangan masuk kantong. Kalau tak disalami orang tak mau. Salami semua, salam, salam. Apalah ruginya salam. Tapi jangan bini orang kau salam. Salam semua. Menyambung tali silaturahim. Yang terakhir, baru saya kasih contoh, langsung dipakai. Kita matikan gitu. Yang terakhir, yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima adalah visi misi jauh ke depan. Siap? Apa yang siap? Diambil cangkol itu dipukulkan ke batu. Kalau cangkol dipukulkan ke batu, apa yang keluar? Api. Menyala abangku. Pop, memercik 3 kali percik. Pam, memercik. Pup, memercik. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Percikan pertama, kulihat kalian menguasai Yaman. Percikan kedua, kulihat kalian menguasai Syam. Percikan ketiga, kulihat kalian menguasai Rum. Padahal waktu itu Nabi dengan sahabat miskin, susah, primitif, peradaban tertinggal, tapi dia mau umat ini menguasai 3: Yaman, Syam. Yaman punya peradaban, Syam punya peradaban, Rum punya peradaban. Visi misi ke depan. Makanya ibu kalau manggil anak,
Mari kemari calon gubernur Sumatera Selatan. Mari kemari calon bupati Ogan Ilir. Mari kemari calon presiden Republik Indonesia. Begitu. Jangan manggil, sini kau anak setan. Untung anaknya tak pandai menjawab. Kalau anaknya menjawab, sebentar ya mama setan. Datang anak satu lagi, sesama setan dilarang saling manggil. Datang bapaknya di belakang ngamuk, kenapa kalian berkelahi? Datang anak satu lagi, diam kau bapak setan. Keluarga itu namanya keluarga. Tahu orang ini semua. Kata Nabi, la tafta'unnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel, kota terhebat di dunia, kebanggaan Eropa, Konstantinopel. Nanti kalian akan menguasai Konstantinopel. Berapa tahun baru menguasai Konstantinopel? 700 tahun. Berapa tahun? 700 tahun. Visi misi ke depan, kalian akan menguasai Konstantinopel. La ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu dzalikal jais. Panglima perangnya panglima perang terbaik, pasukan tentaranya pasukan tentara yang terbaik. Apalagi orang Sumatera Selatan, kalian punya masa lalu. Nenek moyang kalian pernah berkuasa dari mulai Sumatera sampai ke Vietnam, Champa, sampai ke Laos dan Kamboja. Nama kerajaannya adalah Kerajaan Sriwijaya. Di kampung saya ada candi, nama candinya Candi Muara Takus. Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar, Riau. Menurut sejarah, orangnya belajar agama Hindu Buddha ke Candi Muara Takus, Riau. Ibu kotanya di Sumatera Selatan, kerajaan yang hebat. Ibu mesti berkata ke anak ibu, kau rajin sekolah, kau rajin belajar, kau orang pertama yang akan mengumandangkan azan di Menara Eiffel, Paris, Prancis. Begitu cita-citanya. Ini enggak, kau masuk pesantren anak ya, karena enggak ada lagi SMP yang mau menerima kau. Apa ini? Apa ini cita-cita ini? Anak ibu yang satu kemana? Anak saya yang satu SMA plus. Yang satu kemana? Anak saya SMA unggulan. Yang satu, itulah Pak Ustadz, daripada nggak sekolah ya di pondok aja lah Pak Ustadz. Gimana Islam ini mau maju? Anak saya yang tercerdas, anak saya yang terpandai, anak saya yang EQ-nya tinggi, itulah yang akan saya masukkan ke pesantren, menghafal Quran, baca kitab, berkuda, memanah, dan mereka akan menjadi penakluk dunia internasional insyaallah. Takbir. Kalau bunyi takbirnya sejam lagi masih sanggup. Kalau sejam lagi saya tausiah, ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Aku tak sanggup. Ini ceramah yang keberapa nih Ustaz Ali? Ini ceramah yang ketiga ini. Tadi subuh di Mata Merah. Dari mulai Mata Merah, mata hitam udah semua. Habis itu khutbah di kantor DPRD Provinsi Sumsel. Sekarang di Ogan Ilir. Nanti malam di BKB. Doakan supaya bisa saya tausiah nanti malam. Ini sebetulnya saya ini sedang batuk ini. Tadi selama di mobil tak berhenti-berhenti. Kuku 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 kuku. Sampai di sini selama tausiah ini ada kedengaran saya batuk. Ini semua berkat doa orang Ogan Ilir. Di jalan kemarin udah saya mau batalkan, di pesawat itu tak berhenti batuk. Sampai pramugari itu nengok saya. Tak berhenti. Dalam hati saya, ini kalau pulang aku ke Riau dengan alasan batuk, betapa kecewanya saudaraku yang ada di Sumatera Selatan. Kulangkahkan kaki bismillah, apa yang terjadi terjadilah. Nanti kalau batuk aku sedang ceramah, berhenti aku sejenak. Rupanya doa orang Ogan Ilir, sehat saya. Tak tahulah setelah ini tak cuman. Mungkin orang Ogan Ilir ini berdoa, ya Allah sehatkan Ustaz Somad supaya sampai dia ke Ogan Ilir. Setelah itu terserah ya Allah. Matikan tidak apa-apa.
Saya udah berapa kali ke Goa Ogan Ilir? Udah 2 kali. Masya Allah. Bersama kita di Man 1 Ogan Ilir, bersama kita di bumi Allah, bersama pula nanti kita ke surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ogan Ilir baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah, anak kita soleh dan solihah, Gen apa tadi? Gen Alpha menjadi harapan umat dan bangsa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.